Megawati Jokowi tak semisi lagi. 1. Endorse Jokowi untuk Prabowo. 2. Kaesang jadi ketum PSI. 3. Jokowi tak hadir saat deklarasi Mahfud sebagai cawapres Ganjar. 4. Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga loh. Jadi saya memang mencari seseorang pemimpin itu untuk bisa memimpin Republik Indonesia ini dengan baik. Tepat 1 hari sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024, Megawati mengumumkan pasangan duet Ganjar Mahfud di kantor DPP PDIP. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Prof. Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Jokowi tak hadir pada hari deklarasi Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Cina dan Arab Saudi. Saat dikonfirmasi ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal arah dukungan Jokowi, begini katanya. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Nah, ini kata Jokowi. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Pada hari deklarasi Mahfud MD sebagai cawapres mendampingi Ganjar, Gibran seharusnya datang ke DPP PDIP untuk bertemu dengan Hasto, namun batal. Gibran juga menyebut dirinya tak diundang dalam acara itu. Saat itu Jokowi masih di Cina. Ganjar Mahfud lanjut daftar Capres-Cawapres KPU keesokan harinya, yang juga bertepatan dengan jadwal pendaftaran Anies Caimin. Prabowo belum ambil langkah nunggu Jokowi pulang. Jokowi tiba di Jakarta pada Sabtu 21 Oktober. Kedatangannya pun disambut oleh Prabowo. Di hari itu Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. 21 Oktober 2023, Golkar resmi menyatakan dukungannya untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Beliau dan golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya hormat sama golongan karya. Tak hanya Prabowo, Gibran turut hadir dalam Rapimnas Golkar itu. Informasi yang diperoleh Kumparan, Sabtu Gibran sudah bertemu dan menyampaikan pamit ke salah satu petinggi PDIP. Terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Kita telah berembuk secara final
secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Lahir dan besar di PDI Perjuangan, keberpihakan Jokowi terhadap Prabowo dianggap sebagai sinyal keretakan hubungannya dengan Megawati. Jadi gini, sejak awal Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai capres PDIP oleh Bu Mega pada 21 April lalu di Istana Batu Tulis Bogor, pertanyaan sudah muncul. Mengapa tiba-tiba saat Jokowi sedang berada di Solo? Apakah Jokowi memang tidak dilibatkan? Terlebih ada kabar soal Bu Mega yang mengabaikan peran Jokowi dalam memilih cawapres Ganjar. Bahkan kabar itu diberitakan oleh salah satu media asing yang mengutip dari sumber internal PDIP. Tapi semua kabar miring itu sempat ditepis oleh sejumlah pihak dari internal PDIP. Hasto, selaku Sekjen PDIP juga berkali-kali meyakinkan bahwasannya hubungan Megawati dan Jokowi baik-baik saja. Bahkan pada Rakernas 4 PDIP di bulan lalu, Jokowi masih terlihat mesra bersama Mega. Saya kira mungkin memang akan muncul semacam ketegangan gitu ya antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Justru itu saya melihat ada kemungkinan, tetapi kok secara rasional apa iya Jokowi mau mengambil itu ya. Di dalam survei belum tentu juga mereka menang gitu ya. Sementara mungkin akan mengorbankan, dia kan sudah lebih dari 20 tahun di PDI Perjuangan gitu ya, dan diusung terus oleh PDI Perjuangan dalam karir politiknya sebagai kepala daerah sampai menjadi presiden itu. Iya, akan menjadi presiden buruk bahwa dia meninggalkan partai yang membesarkannya gitu. Menurut saya sih citranya jadi buruk gitu. Buat masyarakat Indonesia, predikat sebagai pengkhianat itu kan buruk kan. Dan itu akan harus diingat gitu. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah.